Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN kelas 8. Kita akan melanjutkan materi bab 2 tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Mestinya kalian sudah paham materi yang minggu yang lalu mengenai makna pembukaan Undang-Undang Dasar dan makna Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi. Nah, kita lihat tujuan pembelajarannya dulu. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari materi yang Ibu sampaikan, maka kalian akan mampu mengidentifikasi sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengidentifikasi fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita pelajari konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45, kita sudah paham bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu dijadikan sebagai kerangka dalam menjalankan aktivitas sebuah negara. Dan konstitusi di Indonesia itu dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Maka akan kita bahas sifat dan fungsinya. Sifatnya terbagi menjadi dua. Ada sifat fleksibel atau luas, yang mana aturannya tertulis berarti dituangkan dalam sebuah naskah. Sedangkan rigid atau kaku, aturannya tidak tertulis. Kita lanjutkan. Konstitusi dikatakan fleksibel atau rigid bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah cara mengubah Undang-Undang Dasar, dan yang kedua adalah mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang kita lihat konstitusi atau Undang-Undang Dasar bersifat fleksibel atau luas jika cara mengubah Undang-Undang Dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara yang istimewa atau cara-cara khusus. Sedangkan sifat rigid atau kaku dikatakan rigid jika cara mengubah undang-undang itu memerlukan cara yang tidak mudah, berarti caranya lebih sulit. Dilihat dari perkembangan zaman, fleksibel itu dapat mengikuti perkembangan zaman, sedangkan rigid atau kaku tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Dilihat dari paparan di atas tadi yang kita pelajari, Undang-Undang Dasar memiliki sifat sebagai berikut. Tadi konstitusi tertulis atau fleksibel atau luas tadi jelas. Kalau tertulis berarti rumusannya jelas. Di dalamnya ada suatu hukum yang mengikat pemerintah atau penyelenggara negara dan setiap warga negara. Sifat singkat dan supel itu memuat aturan-aturan, yang mana aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, dan memuat hak-hak asasi manusia. Juga konstitusi itu atau Undang-Undang Dasar memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Undang-undang atau konstitusi itu di dalam tertib hukum Indonesia juga merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Berarti artinya peraturan hukum positif itu adalah aturan yang sedang berlaku pada saat ini atau sekarang. Konstitusi atau undang-undang juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi aturan yang lebih rendah itu diantaranya adalah misalnya peraturan pemerintah, peraturan daerah. Nah, kalian bisa mengingat-ingat kembali peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar. Kita lanjutkan, kita melangkah kepada fungsi setelah kita pelajari sifatnya. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas. Fungsinya adalah membagi dan membatasi kekuasaan. Jadi, penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara akan terlindungi.
Dilihat secara vertikal, konstitusi membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara horizontal bisa kita lihat dalam bagan berikut ini. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi membagi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Legislatif itu adalah badan yang membuat undang-undang, dilakukan oleh MPR, DPR, DPD. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, dilakukan presiden dan wakil presiden. Sedangkan lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang, dilakukan oleh MK, MA, dan KY. Sedangkan lembaga eksaminatif itu adalah lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara, dilakukan oleh BPK. Nah, itulah pembagian kekuasaannya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, itu tadi pembagiannya, sekarang kita lihat pembatasan kekuasaannya. Pembatasan kekuasaannya bisa kita lihat dalam pasal Undang-Undang Dasar 45. Ditunjukkan dalam pasal 7 sebelum amandemen dengan pasal 7 sesudah amandemen. Pasal 7 sebelum amandemen berisi Presiden Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu artinya bisa menjabat 5 tahun, kemudian dipilih kembali, berarti tidak ada batasnya. Sekarang setelah diamandemen, berbunyi Presiden Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, tetapi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Berarti dipilih 1 kali, ya, kemudian bisa dipilih kembali 1 kali, ya, dan setelah itu sudah tidak boleh dipilih kembali karena hanya 1 kali dalam masa jabatannya. Demikian, maka kita simpulkan fungsi dari Undang-Undang Dasar 45 itu ada 3. Yang pertama sebagai alat kontrol. Sebagai alat kontrol apakah hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Nah, sedangkan sebagai pengatur, undang-undang itu berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga adalah penentu undang-undang dasar. Berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Demikian materi yang singkat yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Kalian bisa mencatat, mengingat kembali, melihat kembali videonya, silahkan. Setelah itu kalian bisa mengerjakan uji kompetensinya. Ya, terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya dengan materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.